Perencanaan pemasaran usaha makanan khas daerah. Usaha makanan khas daerah merupakan salah satu usaha yang memiliki potensi cukup besar. Untuk menghindari risiko bangkrut, harus direncanakan pemasaran usaha makanan yang tepat. Beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, buatlah nama bisnis makanan semenarik mungkin. Yang kedua, perkenalkan usaha olahan makanan kepada masyarakat. Yang ketiga, berikan potongan harga untuk acara tertentu, contohnya seperti grand opening, acara ulang tahun, dan lain-lain. Yang keempat, membangun jaringan dengan usaha lain yang dapat mendukung usaha makanan yang dibuat. Yang kelima, menciptakan inovasi pada menu-menu yang ditawarkan. Yang keenam, menciptakan kualitas pelayanan. B. Penerapan sistem produksi makanan khas daerah berdasarkan daya dukung daerah. Pengertian makanan khas daerah Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, di mana memiliki keanekaragaman olahan masakan yang menjadi daerah tersebut atau sering disebut makanan khas daerah. Makanan khas daerah adalah makanan yang biasa dikonsumsi oleh suatu daerah. Karakter masakan di suatu daerah biasanya juga mencerminkan karakter masyarakatnya. Di daerah pegunungan, karena iklim pegunungan yang dingin dan menghasilkan bahan pangan yang berupa sayur mayur, umumnya olahan masakannya berbahan dengan sayur yang disajikan dalam suhu panas dengan rasa pedas, dengan tujuan untuk menghangatkan badan. Di daerah pantai, maka olahan masakannya banyak menggunakan hasil laut. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kontak dengan orang luar di daerah semakin tinggi sehingga melahirkan banyak masakan campuran yang ikut memperkaya produk masakan khas daerah. Masakan khas daerah memiliki kandungan gizi dan manfaat yang beragam, sesuai dengan bahan baku, bahan tambahan, dan teknik pengolahan yang digunakan. Bahan utama produk masakan khas daerah adalah bahan nabati atau hewani. Kandungan nutrisi utamanya adalah karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Contoh makanan khas daerah yang banyak mengandung protein adalah telur asin, ayam betutu, bebek songkem, ayam lodoh, dan lain sebagainya. Contoh makanan khas daerah yang mengandung vitamin adalah karedok, gado-gado, keripik pisang, keripik sanjay, dan lain sebagainya. Karakteristik makanan khas daerah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku dengan kebudayaan yang sangat beragam. Demikian pula dengan hasil alam yang dijadikan sebagai bahan pangan. Umumnya, bahan pangan berasal dari dua sumber, yaitu bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani. Perbedaan budaya dan bahan pangan yang tersedia membuat pengolahan produk makanan khas berbeda di setiap daerah, sehingga menghasilkan aneka jenis produk makanan yang beraneka ragam dengan karakter yang berbeda pula. Masakan khas daerah memiliki ciri khas dan karakter tertentu, seperti: yang pertama, masakan dari Jawa Barat. Jawa Barat merupakan daerah pegunungan yang banyak menghasilkan berbagai jenis sayur mayur. Masyarakat Jawa Barat lebih suka makan sayur mayur muda yang masih mentah secara langsung dalam bentuk lalap mentah yang disantap bersama sambal. Contoh olahan khas dari Jawa Barat adalah karedok dan juga gado-gado. Yang kedua, ada masakan dari Jawa Tengah. Masyarakat Jawa Tengah banyak menggunakan bawang putih sebagai bumbu dominan dan lebih menyukai rasa manis dibandingkan rasa yang lain. Di daerah ini banyak ditemukan masakan bersantan. Contoh makanan khas dari Jawa Tengah adalah gudeg. Yang ketiga, masakan Jawa Timur. Masakan olahan masyarakat Jawa Timur banyak menggunakan terasi dan petis sebagai pemberi rasa pada masakan. Dengan rasa yang sedikit pedas, masakan Jawa Timur banyak dimatangkan dengan cara direbus, digoreng, dipepes, dan dibakar. Contoh makanan khas dari Jawa Timur adalah rujak cingur, tahu tek, dan lain-lain. Yang keempat, masakan Sumatera. Masakan olahan daerah Sumatera menggunakan banyak bumbu. Olahan makanannya banyak, dimatangkan dengan cara direbus, dibakar, dan digoreng dengan waktu memasak yang relatif lama. Masakan dari sayur mayur tidak banyak jumlahnya.
Kalaupun ada, jenis sayurnya tidak bervariasi. Contoh makanan khas dari Sumatera adalah rendang, empe-empe, tempoyak, keripik sanjay, dan lain-lain. Yang terakhir adalah Sulawesi. Masakan olahan daerah Sulawesi banyak menggunakan ikan dengan rasa asam pedas. Contoh makanan khas Sulawesi adalah bubur jagung, kaledo, palu mara, utakelo, dan lain sebagainya. 3. Teknik pengolahan makanan khas daerah. Manusia mulai memasak makanannya setelah menemukan dan mengenal kegunaan api. Makanan itu dimasak dalam sebuah lubang yang digali di tanah. Lubang itu kemudian ditutupi tanah liat. Merebus dan membakar makanan merupakan teknik-teknik pengolahan yang pertama dikenal. Kemajuan di bidang industri, pembuatan alat memasak, mengembangkan teknik-teknik pengolahan makanan. Perambatan panas dari suatu sumber panas ke dalam makanan yang dimasak dapat melalui 3 cara, yaitu A. Konduksi, yaitu perambatan panas melalui benda perantara yang saling bersentuhan dengan bahan makanan yang akan dimasak. Misalnya, merebus sayuran di mana air dan bahan makanan saling menyatu. B. Konveksi, yaitu perambatan panas melalui benda perantara di mana panas dari benda perantara tersebut ikut berpindah. Misalnya menggunakan oven terjadi sirkulasi uap panas. C. Radiasi, yaitu perambatan panas melalui pancaran panas langsung dari sumber panas ke bahan makanan yang dimasak. Panas langsung ke bagian dalam bahan makanan kemudian menyebar ke seluruh bagian makanan. Misalnya memanaskan makanan dingin dari lemari es. Dalam mengolah makanan ada 3 teknik pengolahan untuk membuat makanan khas daerah, yaitu A. Teknik memasak basah. 1. Merebus. Merebus atau boiling adalah memasak bahan makanan di dalam cairan, air, susu atau kaldu mendidih kurang lebih 100 derajat Celcius sehingga gelembung udara pecah di permukaan cair. Teknik merebus dibagi menjadi 2, yaitu A. Simmering adalah merebus bahan makanan sampai titik didih atau kurang lebih 100 derajat Celcius. Kemudian api dikecilkan dari 100 derajat Celcius. Proses merebus masih terus berlangsung. B. Poaching. Poaching ialah merebus bahan makanan di dalam air yang sedikit dengan api kecil, temperatur kurang dari 100 derajat Celcius. 2. Menyetup atau stewing. Ialah memasak bahan makanan di dalam cairan air, kaldu atau saus dalam jumlah yang hampir sama dengan bahan yang dimasak. 3. Braising. Braising adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan sedikit air atau kaldu. Braising cocok untuk memasak bahan makanan yang agak keras dan diiris tipis-tipis untuk melembutkan serat-seratnya. 4. Mengukus. Mengukus atau steaming ialah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Alat yang digunakan ialah isopan, dandang dengan kukusan langseng dan soblungan atau klakat. Cara ini lebih baik daripada merebus. 5. Mentim. Mentim ialah memasak bahan makanan dengan menggunakan panci tim atau 2 panci yang satu lebih kecil sehingga dapat dimasukkan ke dalam panci yang lain.